jadi ya minggu ini ada ulang tahun. Tahu di mana sih orangnya ya? Oh, salah. Nah, Bapak Ibu jemaat semua, di minggu ini ada yang ulang tahun nih. Yang pertama, ada Ibu Ahong dari Jemaat LHK Tangerang pada tanggal 3 Oktober. Dan Bapak Bobby pada tanggal 4 Oktober dari LHK Tangerang. Dan ada saudari Rijen Nius dari LHK Serang pada tanggal 5 Oktober. Juga ada saudari Hermanto Sihombi pada tanggal 6 Oktober dari LHK Serang. Yang terakhir nih, ada saudari Asio Honinalai pada tanggal 7 Oktober dari LHK Serang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bahwa malam ini ada acara ulang tahun pernikahan teman-teman. Hah? Yang mana lagi? Itu teman suri teman-teman suri. Ini pasti siapa? Happy anniversary kepada Bapak Sandi dan Ibu Monica pada tanggal 5 Oktober dari LHK Serang. God bless you. Begini permaisuri, anak permaisuri sudah siap untuk berangkat ibadah sore hari ini. Wah, ibadah apa tuh? Ibadah Little Disciples. Nah, sudah bawa Alkitab, sudah bawa buku catatan, bajunya sudah rapi. Terus, apalagi ya yang kurang permaisuri? Hati. Oh iya. Nah, buat adik-adik semua jangan lupa sore ini jam 5 ada ibadah Little Disciples di YouTube channel Mulai Anugerah Kebenaran. Untuk adik-adik semua, tadi kakak bilang siapkan hati, siapkan catatan dan Alkitab adik semua untuk sesi musik dan firman Tuhan dibagikan. Jangan lupa dicatat ya. Oke adik-adik, sampai bertemu. Dadah. Silakan ya, Kak Putri. Ya, terima kasih. Matius 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persebulan itu ke dalam rumah kebenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, bisa langsung kirimkan di nomor rekening di bawah ini atas nama Rona _Shirley. Jangan lupa juga sertakan nama atau nomor jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Ada ibadah tatap muka. Bener banget. Nah, buat Bapak Ibu jemaat semua, jangan sampai kehabisan usia karena kuotanya cuma dikit doang. Jadi Bapak Ibu jemaat semua langsung daftarkan diri. Bapak Ibu jemaat semua, anak siapapun itu, waktu dibuka pendaftarannya ya Tata ya. Yes, betul banget. Nah, ibadah di Sarang ada 2 sesi. Yang pagi yang pertama mulai pukul 9 pagi sampai 11 siang. Dan sesi kedua mulai pukul 11 siang sampai jam 1 siang. Dan untuk LHK Tangerang, ibadah dimulai pada pukul 17.00 sore atau 5 sore ya. Iya, Jadi 5 sore. datangnya jangan 5 tepat ya Kak ya, apalagi setelah 5 itu kan. Iya, harus before time. Benar. Karena ada protokol kesehatan juga yang perlu kita lakukan Bapak Ibu semua. Tapi kalau datang telat dulu kita ketinggalan ya Kak ya. Iya. Pressure masih ketinggalan, pengumuman ini juga dia nggak bisa lihat ya. ya bener. Jadi datangnya sebelum mulai ibadah. Oke Bapak Ibu semua, bye bye, God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi bersama dengan kami Son of Meaning Waters. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk datang dalam hadiratnya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan,
untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Engkau. Terima kasih untuk sukacita yang baru yang Kau berikan pada kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami buka hati kami Tuhan. Kami buka jiwa kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Seluruhnya Tuhan kami mau serahkan kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati Tuhan. Penuhi setiap hati Tuhan dengan kasih Engkau. Kami percaya Bapa bahwa hadirat-Mu Tuhan ada Tuhan. Menjamah setiap orang Tuhan. Pribadi lepas pribadi saat ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, Yesus, hati yang keras dilembutkan. Ada yang hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, jamah Tuhan. Setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati Tuhan. Setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati
Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, Lord, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, Lord, let your spirit, Lord, fill this place. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari angkat tangan setiap tangan kita. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Sing, I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed
kasih Engkau yang begitu besar kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan untuk setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berjalan jauh lagi, lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar Engkau. Jiwa kami mau terbuka Tuhan oleh kebenaran Engkau, oleh kebenaran yang baru Tuhan, kemerdekaan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, beracara Tuhan hari ini Tuhan, ambil alih setiap hati kami. Amin. Kami meminta kepada Engkau pewahyuan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, dan segala puja dan hormat syukur kami Tuhan hanya bagi nama Engkau Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya berkata, amin. Ya, selamat pagi, saudara kekasih di dalam Tuhan. Bersukacita kita ketemu lagi di hari Minggu yang cerah ini. Saudara, mari kita buka firman Tuhan sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 14 ya, ayat 14. Nah, firman Tuhan hari ini bicara tentang ketaatan. Ya, firman Tuhan untuk persembahan perpuluhan hari ini bicara tentang ketaatan. Mari kita baca sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Ini bicara tentang ketaatan Naaman. Ya, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan dia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku mulai menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan ini berbicara tentang ketaatan. Waktu Naaman taat mengikuti apa kata abdi Allah itu, dan dia sembuh. Ya, waktu kita taat, kita pasti melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Waktu Petrus mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup dia menjadi murid Yesus. Waktu Naaman mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup dia menjadi orang percaya, saudara. Ketaatan membawa kita mendatangkan berkat, saudara. Ketaatan membawa kita mendatangkan berkat. Orang yang diberkati, orang yang mengalami kebesaran Tuhan, harusnya dia menjadi lebih di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dia mengalami Tuhan, dia lebih di dalam Tuhan, dia memenuhi panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Ya, saudara. Jadi, kalau kita bicara tentang ketaatan, nah ini waktunya kita taat. Amin. Taat mengembalikan perpuluhan, taat menabur benih di tanah yang subur, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati orang-orang yang taat di dalam kerajaan Allah, di dalam hidup dia. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar untuk taat dan setia di dalam Engkau, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun menjadi pelita bagi kaki kami, Tuhan. Membuat kami mengerti dan di jalan yang benar, Tuhan. Tuhan, kami belajar untuk taat, mengembalikan perpuluhan, menabur benih, dan kami percaya kami akan diberkati. Kami akan diberkati, Bapa. Bahkan kami sudah diberkati sekarang ini, sehingga kami bisa menabur benih, kami bisa mengembalikan perpuluhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh mengembalikan perpuluhan atau menabur di rekening yang sudah tertulis di layar depan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, saudara-saudari, semua yang dikasihi oleh Bapa kita di sorga. Selamat hari Minggu. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan untuk kita semua, saudara. Oke, saya akan mulai dengan kita berdoa dulu ya, saudara. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu buat setiap kami, Tuhan. Bahwa Engkau memanggil kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberikan kepada kami kuasa sebagai orang benar, Tuhan. Untuk kami boleh hidup, kami boleh memerintah selama kami hidup di muka bumi ini. Bapa, pagi ini Tuhan, hamba-Mu mau sharing firman-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, agar firman ini jatuh ke setiap hati kami yang subur ya Tuhan. Menjadi benih firman yang bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami. Urapi hamba-Mu yang bicara Bapa, biar firman ini menjadi firman yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Oke, saudara, pagi ini saya mau bicara mengenai bagaimana kita anak-anak Tuhan, kita mau hidup memerintah selama kita hidup di dunia ini. Ya, nah, saudara, saya akan mulai dengan ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menaruh sebuah mahkota di atas kepala manusia. Ada firman-Nya, saudara. Ya, di Mazmur 8 ayat 5. Ya, kita lihat sama-sama, saudara. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara, saudara lihat di sini bahwa ayat ini katakan bahwa Tuhan memahkotai manusia yang diciptakannya. Amin, saudara. Ya, nah, jadi waktu itu, walaupun Adam dan Hawa itu kita nggak lihat ada mahkota di kepalanya, tetapi sebenarnya secara spirit mereka itu mengenakan mahkota. Amin, saudara ya. Nah, kemudian di kejadian 1, saudara. Kejadian 1 ayat 26. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi Tuhan mau kita berkuasa ya, sudah tahu ayat ini ya, atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Jadi Tuhan kasih kita mahkota, ya. Tadi di Mazmur dikatakan supaya kita berkuasa atas buatan tangannya, dan memang di kejadian kita tahu bahwa Tuhan kasih kita kuasa. Amin, saudara ya. Dan kita juga tahu sama-sama bahwa Adam menyerahkan kuasanya kepada iblis waktu dia makan buah terlarang itu. Ya, nah, saudara, dan kemudian kita tahu bahwa waktu Yesus mati dan Yesus bangkit buat kita, Yesus sudah mengambil kembali kuasa itu. Mahkota itu sekarang ada di tangan Yesus. Sehingga sekarang, saudara, setiap kita yang waktu kita lahir baru, saudara, waktu kita terima Yesus, sadar nggak sadar ya, ternyata kita tuh memiliki mahkota yang Tuhan sudah sediakan dari awal buat kita. Wow, ya saudara, sadar nggak sadar, ternyata kita tuh sebenarnya sudah punya mahkota. Ya, jadi kita tuh harus bangga gitu, saudara ya, bahwa saya ini dikasih mahkota loh, saya nih anggota resmi kerajaan Allah. Amin, saudara. Dan orang yang pakai mahkota itu pasti pemerintah. Amin ya. Jadi saudara, gini, kalau saya ya, misalnya, saya dikasih mahkota. Kemudian saya dikasih hak untuk memerintah. Harusnya saya bangga dong. Benar kan, saudara? Saudara juga kalau jadi saya, saudara juga bangga kan? Amin ya. Bagaimana kita nggak bangga kalau saya menjadi anggota kerajaan Allah, saya pemerintah, saya punya kuasa. Karena itu, saudara, ya, saya bangga, saya nggak sombong, tetapi saya bangga dengan siapa saya, dan saya bangga dengan cara hidup yang saya jalani. Saya percaya saudara kita juga semua begitu. Ya, kita bangga karena kita punya mahkota kerajaan Allah. Kalau kita jalan kemana-mana nih, saudara ya, kita tuh kayak pakai itu, badge gitu ya, lencana, Royal Kingdom. Keren ya, saudara ya. Dan kemudian, saudara, cara hidup kita pasti berbeda. Saudara kalau lihat Raja Jepang, ya, Raja Monaco, ya,
kerajaan di Inggris, saudara Ratu Inggris, itu mereka cara hidupnya beda kan sama orang-orang biasa. Tapi mereka bangga dengan cara hidup mereka karena status mereka. Amin saudara, sama. Karena kita adalah memerintah, kita punya rencana kerajaan, kita punya mahkota kerajaan Allah. Kita mau bangga dengan setiap pilihan-pilihan hidup kita. Kita mau bangga karena pilihan hidup kita berbeda dari orang lain. Kalau hari Minggu, orang pergi jalan-jalan, orang pergi ke mall, orang bisa ke pantai, orang bisa ke puncak, dan kita duduk, kita dengar firman Tuhan, tapi kita bangga dengan pilihan hidup kita. Kenapa? Karena pilihan hidup kita adalah pilihan orang yang memerintah sebagai royal kingdom di atas muka bumi ini. Amin saudara. Ya, kita bangga kalau kita melayani orang. Kita bangga kalau kita bisa bawa orang kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena memang status kita berbeda dari orang-orang dunia. Dan kita bangga dengan hidup yang kita jalani. Ya, amin saudara. Amin. Oke, nah saya lanjut ya. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Saya percaya saudara tahu firman ini. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oke, saudara. Jadi dari ayat ini saudara, ya, kita tahu ya, karena dosa satu orang, maut sudah berkuasa. Jadi waktu kita lahir di dunia, kita udah berdosa. Benar saudara ya? Kita udah berdosa waktu kita lahir, bukan karena kita bikin dosa. Benar kan? Tetapi karena Adam sudah bikin dosa. Sehingga kita jadi berdosa. Ya kan? Nah, sama. Waktu kita menjadi orang benar, itu bukan karena kita berbuat benar. Amin saudara. Tetapi karena Yesus sudah lebih dulu membayar dan membenarkan kita. Amin saudara. Ya, nah kemudian saudara, kita lihat versi bahasa Inggrisnya sedikit ya. Tadi dikatakan di Indonesia di sini akan hidup dan berkuasa. Ya, nah di bahasa Inggrisnya di sini ya, saya bacain, and of the gift of righteousness shall reign. Jadi kita ini akan reign, memerintah di dalam hidup. Oke, sama tadi kita hidup dan berkuasa. Alkitab bahasa Indonesia lihat seperti itu ya saudara, kita bandingkan. Nah, di Alkitab bahasa Inggris arti kata reign ya saudara ya, yang di sini dikatakan hidup dan berkuasa ini saudara, ya, di bahasa aslinya, di bahasa Ibraninya, itu katanya adalah malak ya, atau basileia. Artinya apa saudara? Itu yang tadi saya bilang saudara. Artinya malak itu artinya royal authority, otoritas atau kuasa sebagai raja. Amin saudara, jadi memang kita ini dibayar oleh Tuhan untuk memerintah sebagai raja. Amin saudara, dan kuasa ya, kuasa yang kita punya untuk memerintah sekarang itu nggak tergantung dari apakah sekarang kita punya uang. Ya, tidak tergantung dari latar belakang pendidikan kita. Ya saudara, tidak tergantung dari backing kita. Ya saudara ya, backing kita, apakah orang tua kita punya backing gitu saudara. No, tetapi kuasa untuk memerintah itu bergantung dari seberapa pengertian kita akan firman Tuhan, akan status kita. Siapa kita dalam Kristus ya, identitas kita, akan pengertian kita akan kuasa Tuhan, dan akan pengenalan kita akan Kristus. Amin saudara. Ya, nah sekarang saya mau lanjut saudara ya. Tadi kita udah belajar sama-sama bahwa kita ini punya royal authority. Ya, kita hidup dan berkuasa dengan mahkota kita. Amin saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, masalahnya sekarang, menurut saudara, apakah kita semua sudah sempurna? Ayo, saudara boleh jawab. Saudara boleh chat. Saudara boleh jawab. Boleh jawab sudah, boleh jawab belum. Ya, terima kasih saudara buat respon saudara. Ya, oke. Nah, kita lihat firman Tuhan ya.
Oke, kita lihat dulu. Apakah kita ini udah sempurna apa belum sih? Ya, Ibrani 10 ayat 12. Ya, kita buka sama-sama ya. Ibrani 10 ayat 12 sampai 14. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, ya, tetapi Yesus ini ya, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ya, Yesus hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia. Oke, saudara. Bagaimana tadi pertanyaan yang tadi, saudara? Jadi bagaimana menurut saudara, apakah kita semua sudah sempurna di dalam Tuhan? Ya, saudara, kita baca ulang ayat 14 ya. Sebab oleh satu korban saja, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saudara, berarti saudara, jawaban pertanyaan tadi, apakah kita sudah sempurna? Yes, amin saudara. Kita ternyata sudah disempurnakan waktu dia menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan kenyataan berikutnya adalah kita sempurna itu selama-lamanya. Wow, yeay! Luar biasa Tuhan kita. Kita sudah disempurnakan selama-lamanya. Amin saudara, kita tidak akan pernah menjadi lebih sempurna lagi saudara. Secara roh kita itu sudah sempurna. Secara daging kita masih bisa bikin dosa, iya, karena kita masih hidup secara daging. Tetapi secara roh kita tidak akan pernah menjadi bisa lebih sempurna lagi. Amin saudara. Ya, katakan sama-sama saudara, saya sudah disempurnakan untuk selama-lamanya. Amin saudara. Yes. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang saudara, kita lihat. Di perjanjian lama, saudara ya, ini saya kasih gambarnya, saudara. Ya, nah di perjanjian lama, kalau kita lihat ya, ini gambar kemah suci. Ya, kemah suci yang Tuhan suruh kepada Musa untuk bikin. Ya, nah di bagian luar, saudara, pelataran. Ya, bagian luar di sini, di gambar ini, di sebelah luarnya. Ya, di sebelah luar di pelataran, ya, itu ada kolam pembasuhan. Ya, dan itu tempat sembelih korban, saudara. Itu di sebelah luar. Oke, dan kemudian kita masuk ke ruang tengahnya. Ya, saudara, ini ruang tengahnya, yang tengah ini. Ya, saudara ya. Di tengah ini namanya ruang kudus, saudara. Ya, di ruang kudus ini, kalau saudara lihat gambarnya, ya saudara ya. Di sini saudara ada kaki Dian ya, paling depan. Saudara lihat ada kaki Dian. Oke, dan kemudian di belakang itu, itu ada meja tempat meletakkan roti sajian, saudara. Dan di samping itu saudara lihat ya, yang dalam itu ada mesbah ukupan. Ya, itu tempat wangi-wangian gitu saudara. Ya, oke. Nah, kemudian di dalam ruang Maha Kudus ya, saudara lihat itu ada tirai ya. Tirai warna biru ini, tirai inilah yang terbelah dua ya. Tirai ini lebarnya adalah sebesar telapak tangan manusia dan amazingnya adalah tirai yang dijahit dengan benang berpilin-pilin itu ya saudara ya. Dijahit dengan benang berpilin selebar telapak tangan manusia bisa sobek waktu Yesus mati di kayu salib. Ya saudara ya, kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin, di balik tirai itu adalah ruang Maha Kudus. Ya, nah di ruang Maha Kudus ini terdapat tabut perjanjian. Saudara kalau lihat gambarnya di situ ya. Di tabut perjanjian itu terdapat buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun dan 2 loh batu. Ya, oke. Nah sekarang pertanyaan saya sama saudara. Saudara kalau lihat gambar ini, saya mau tanya sama saudara. Ada kursi nggak di sini? Gak ada, benar saudara. Thank you saudara jawab. Gak ada kursi di sini. Gak kayak di gereja kita. Di gereja kita banyak kursi. Di sini gak ada kursi. Ya, benar ya. Kenapa saudara?
Karena begini saudara, ini kemah perjanjian lama ya. Hadirat Tuhan hadir di sini. Ya, saudara tahu kemanapun Israel pergi, mereka membawa itu ya kemah suci ini, karena kemah suci ini bicara mengenai hadirat Tuhan. Tuhan hadir di dalam kemah suci. Ya, nah di sini tiap hari imam-imam itu berdiri dan berulang-ulang memberikan persembahan yang tidak bisa membayar dosa. Dilakukan tiap tahun. Kenapa? Karena sebenarnya itu ceritanya itu cuma postpone, saudara. Jadi waktu mereka mempersembahkan korban, ya, mencurahkan darah untuk korban, darah itu tidak bisa untuk menghapus dosa. Korban itu untuk postpone, ya, menunda penghukuman untuk tahun berikutnya. Sehingga tahun berikutnya harus kasih korban lagi. Tahun berikutnya harus kasih korban lagi. Dan itu dilakukan terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Mereka melayani korban penghapus dosa setiap hari, ya, yang sebenarnya tidak bisa menghapus dosa kenyataannya. Ya. Oke, nah saudara, sekarang bagaimana dengan sekarang? Ya, tadi kita baca ayat yang tadi sama-sama ya. Oke. Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, ya saudara ya, tadi imam itu tiap hari kerja terus, nggak ada kursi, nggak boleh duduk, ya saudara ya. Mereka melakukan persembahan untuk membayar dosa yang sebenarnya nggak bisa dibayar dan lakukan terus menerus. Tetapi Yesus ya, dia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Dan setelah itu ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi sekarang saudara kalau kita bandingkan dua ya, kita lihat ini gambar kemah suci. Dan kemudian sekarang kita bandingkan dengan tahta Allah. Ya, di kemah suci ini nggak ada kursi. Karena di sini mereka melakukan pekerjaan terus-menerus berulang-ulang. Ya, untuk menyenangkan Tuhan, untuk membayar dosa. Tetapi sekarang ya, di sorga, Yesus duduk dan di situ ada dua kursi. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, ayat firman Tuhan yang bilang ya, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara bahwa yang tadi saya bilang, kalau dulu tuh kita nggak bisa sempurna dan kita melakukan segala sesuatu supaya kita diterima oleh Tuhan. Ya, kita mau bayar dosa kita. Tetapi sekarang saudara, ya, Yesus sudah sempurna, ya, dan kemudian Yesus sudah menyempurnakan kita, ya, saudara ya. Sehingga sekarang kita buka ayat Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Saya bacain saudara. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin, saudara ya. Amin. Nah, ayat 6, lihat. Dan di dalam Kristus Yesus, ya, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Saudara ya. Ia telah membangkitkan kita juga. Telah, saudara. Lihat di sini, berarti saudara, kita udah dibangkitkan. Amin, saudara. Walaupun kita masih hidup di muka bumi ini, dan ia telah memberikan tempat, ya, secara spirit kita itu sudah punya tempat. Secara spirit kita itu sudah dibangkitkan. Secara spirit kita itu sudah dikasih tempat karena kita sudah disempurnakan untuk selama-lamanya. Dan secara spirit sekarang kita duduk bersama dengan Yesus. Karena Alkitab bilang dia memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga. Dan tadi kita sudah sama-sama lihat bahwa Yesus duduk bersama Allah Bapa. Berarti tempat kita di mana? Tempat kita adalah kita duduk bersama dengan Tuhan Yesus yang telah menyempurnakan kita. Wow. Amazing. Amin, saudara. Ya, kenyataannya sekarang adalah kita duduk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah memberikan tempat buat kita bersama dengan Dia di sorga karena kita sudah disempurnakan dan kita sudah memakai mahkota kerajaan Allah itu dengan Yesus sebagai kepalanya dan kita sebagai tubuhnya. Amin. Amin, saudara ya. Nah, saudara tahu nggak, saudara? Ya, kalau sudah seperti itu, ya,
Kalau kita sekarang berusaha, kita tetap berusaha kan saudara? Amin ya, kita nggak diam-diam dong. Ya kan? Sudah mengerti bahwa saya sudah disempurnakan, saya nggak mungkin diam-diam. Benar saudara ya? Kalau sekarang saya berusaha, ya karena itu saya bilang tadi saya bangga dengan hidup saya. Karena saya berbeda dengan orang dunia. Ya, saya adalah royal kingdom, saya punya royal authority. Waktu saya berusaha, saya bekerja, saya mencari uang, apapun yang saya lakukan, saya nggak ngoyo kayak orang dunia. Ya, fokus saya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Ya, waktu saya mencari uang dengan rajin karena saya percaya saya sudah terima anugerah Tuhan dan kemudian anugerah Tuhan itu yang membuat saya berhasil, bukan karena usaha saya. Ya, hidup saya jadi berbeda. Ya, saudara, saya tetap bekerja, tapi saya nggak sama dengan orang dunia. Ya, mereka habis kerja, mereka boleh senang-senang, boleh bikin dosa, ya segala macam, saudara. Tapi saya menjalani hidup yang berbeda. Saya mengejar panggilan saya. Kenapa? Karena saya sudah terima itu. Dan Alkitab mengatakan, saudara, ya Alkitab yang bilang, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Amin, saudara ya. Dan kasih karunia Allah yang sudah dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, ini Paulus yang bilang dan beliau membuktikan sendiri, saudara. Paulus bilang, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi saudara, Paulus yang sudah menerima kasih karunia Allah itu, dia hidup dan memerintah selama dia hidup di muka bumi ini, sama dengan kita saudara. Kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, kita sudah sempurna di dalam Kristus Yesus ya. Dan kalau Paulus bilang, dia telah bekerja lebih keras daripada orang-orang semua. Kita anak Tuhan, kita percaya bahwa karena kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kita itu, kita juga mampu dan sangat bisa bekerja lebih keras daripada orang-orang semua. Bukan karena kita mau kejar uang, tetapi karena kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Amin, saudara. Ya, dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita memerintah. Dengan pakai apa, saudara? Kita memerintah dengan firman Tuhan. Dan memerintah dengan firman Tuhan, Tuhan kasih kita apa, saudara? Tuhan kasih kita mulut. Dengan mulut ini, saya, saudara semua, kita duduk memerintah ya selama kita hidup di muka bumi. Walaupun kita belum benar, saudara, gak apa-apa. Saya mau cerita sama saudara, ya. Ini kesaksian seorang pria, saudara. Ya, seorang pria bernama Michael, saudara. Ya, Michaelnya nggak ada di sini, jadi nggak apa-apa saya sebut merek, nggak apa-apa. Ya, Michael ini seorang muda, belum tua, ya. Tapi saudara, dia di pengakuan dia ya, 20 tahun terakhir hidup dia hidup dari minum-minum, kecanduan minum, saudara, ya, bukan minum air ya, kecanduan minum minuman keras, ya, dan dia ngerokok, dan dia mengalami paranoia, saudara. Paranoia itu bukan kayak kita, oh saya khawatir besok anak saya mau sekolah apa gitu ya. Saya khawatir besok saya mau makan apa. Bukan itu, saudara. Kita manusia kadang-kadang kita mesti khawatir. Paranoia, saudara tahu ya, ini penyakit kejiwaan yang dia ketakutan yang terus-menerus, saudara, tanpa alasan, saudara ya. Nah, terus Michael ini dia mendengar pastornya bicara mengenai firman Tuhan, ya, bahwa kamu hidup dan memerintah selama kamu di atas muka bumi. Terus dia mendengar pastornya kesaksian bahwa ada orang yang sakit, ya saudara ya, sakit parah dan disembuhkan dengan perkataan mulutnya. Dia memakai firman Tuhan untuk memerintah. Dan penyakit itu lenyap dari hidupnya. Dia itu menimbulkan iman dalam diri Michael, sehingga kemudian Michael habis kebaktian dia datang sama pastornya. Dia bilang sama pastornya, "Pastor, saya mau terus terang, pastor. Pastor, saya selama ini nggak mau. Saya ini ngerokok. Dan parahnya lagi, saya ini punya paranoia, pastor. Dan kemudian saya ini sudah 20 tahun terikat dengan minuman keras. Saya benar-benar kecanduan, pastor, saya nggak bisa lepas selama ini. Dan paranoia saya semakin lama semakin parah. Tapi saya tadi dengar khotbah pastor, dan saya timbul iman. Saya mau menang, pastor. Saya mau berubah." Michael bilang gitu sama pastornya. Oh, pastornya bilang, "Kalau gitu kamu praktekkan saja. Tadi kamu sudah dengar firman saya kan?" Pastornya bilang, "Kamu katakan tiap hari, Tuhan,
saya dibenarkan. Saya orang benar. Katakan, I'm the righteousness in Christ. Saya orang benar dalam Kristus. Berkatakan tiap hari. Kata pastor seperti itu. Oke, pastor. Kata Michael seperti itu ya. Terus dia pulang. Dia pulang. Minggu depannya, saudara, dia datang lagi sama pastornya. Pastor, saya udah lakukan yang pastor bilang. Habis kebaktian dia ngomong gitu ya. Saya udah lakukan yang pastor bilang. Terus, tapi habis itu ya udah pastor. Saya masih tetap kayak gini. Saya masih tetap paranoia. Saya masih tetap minum, pastor. Oh gitu. Emang kamu lakukannya kayak gimana? Ya, saya pulang dari gereja, kemarin saya lakukan. Saya bilang, pastor, I'm the righteousness in Christ. Saya orang benar. Yesus membenarkan saya. Saya bilang seperti itu. Terus ya udah nggak terjadi apa-apa sih, pastor. Terus ya udah saya minum sampai sekarang. Oh gitu, pastornya bilang. Oke, sekarang gini, kamu katakan itu setiap kali kamu ingat dan setiap hari. Pastornya bilang kayak gitu sama saya. Tapi pastor, saya masih minum loh. Nggak apa-apa. Pastornya bilang nggak apa-apa. Saya nggak masalah kok. Kalau saya nggak masalah, Tuhan pasti nggak masalah. Kata pastor sama dia. Gitu ya pastor ya? Ya udah gitu. Jadi saudara, dia ikutin saudara. Dia ikutin pastornya. Tiap hari dia ingat terus dia ngomong, I'm the righteousness in Christ. Saya orang benar. Saya dibenarkan. Saudara, dia ngomong lagi. Seminggu lagi dia balik lagi sama pastornya saudara. Terus dia bilang sama pastor, pastor sekarang saya udah ngomong tiap hari pastor. Kalau saya ingat saya ngomongin terus. Pagi, siang, malam. Tapi pastor tahu nggak? Saya masih minum loh. Saya masih paranoia. Saya masih ngerokok nih, pastor. Cuma di gereja aja saya nggak ngerokok. Gitu pastornya ya. Nah, terus pastor bilang, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Pastor bilang gitu sama dia ya. Nggak apa-apa, kamu pulang aja. Kamu katain terus aja, nggak apa-apa. Kamu memerintah dengan mulut kamu, walaupun situasinya belum berubah. Pastor bilang gitu sama dia. Dia lakukan, saudara. Terus nih orang, dia nggak enak hati. Mau balik terus sama pastornya. Jadi ya udah, dia mau percaya sama pastornya, dia mau percaya sama Tuhan. Dia katakan terus, saudara. Dan saudara, hari demi hari, bulan demi bulan, saudara. Dan dia tuh mulai sukacita. Kenapa? Minumnya berkurang sekarang. Setiap kali dia ingat ya, I'm the righteousness in Christ. Aduh, kemudian dia mau mulai minum banyak, dia minum sedikit. Dia mulai minum sedikit, saudara ya. Minumnya mulai jauh berkurang, saudara. Dia udah senang. Dia udah senang, saudara. Tapi dia masih malu ketemu pastor ya. Aduh, biarpun minum udah berkurang, tapi kan masih minum ya. Pastor udah bilang, ngomong terus. Ya udahlah, saya ngomong terus, kata dia gitu. Dia ngomong terus, saudara. Bulan demi bulan, saudara bayangin. Ya, terus menerus mengomong hal-hal yang sama setiap hari. Dia berkatakan, Yesus di kayu salib, supaya saya dibenarkan. Saya orang benar. Dia perkatakan itu setiap hari, saudara. Dan saudara, tahu-tahu saudara, suatu malam, waktu dia lagi minum, saudara. Dia perkatakan itu lagi, saudara. Ya, I'm the righteousness of God in Christ. Saya orang benar, saya dibenarkan. Tiba-tiba, saudara, dia bilang itu saya sendiri, di ruangan saya, gak ada orang lain. Tiba-tiba, waktu itu suatu kuasa yang saya tahu itu, saya gak pernah alami sebelumnya. Suatu atmosfer, kayak suatu kabut melingkupi saya waktu itu. Dan tiba-tiba, saya kayak dijamah oleh Tuhan. Dia bilang, saya nangis. Dia bilang, saya nangis, saya berlutut di situ. Saya tahu Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan sendiri yang bilang sama saya, you are the righteousness of Christ. And sejak saat itu, saudara, detik itu juga, dia sembuh dari paranoianya. Dia sembuh dari kecanduan. Luar biasa, saudara, waktu dia mengalami perjumpaan yang begitu indah dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia belajar untuk memerintah selama dia hidup di atas muka bumi. Wow. Saudara, itu yang Tuhan mau buat hidup kita. Di luar sana, saudara, banyak sekali orang Kristen yang gak ngerti. Begini loh caranya hidup dan memerintah. Waktu kita ambil janji Tuhan itu. Dan kita perkatakan itu setiap hari.
Walaupun kita belum melihat hasilnya. Tapi waktu kita belajar, kita ini belajar saudara ya. Setiap hari itu sebenarnya kita tuh dikasih pelajaran sama Tuhan. Belajar untuk memerintah. Belajar untuk memerintah. Belajar untuk memerintah dari hari ke hari. Seperti seorang pangeran dari kecil, pangerannya diajar untuk memerintah sampai dia dewasa. Dan dia belajar memakai kuasa dia sebagai seorang pangeran. Sebagai seorang raja. Demikianlah kita saudara. Kita ini sedang diajar dari hari ke hari sama Tuhan untuk memakai kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita supaya kita bisa memerintah dengan otoritas kerajaan Allah selama kita hidup di muka bumi. Amin saudara. Oke, sekarang kita lanjut saudara ya. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan. Ya, contohnya ya saudara ya. Contoh, kita buka firman Tuhan ya. Waktu Yesus sama murid-muridnya di atas perahu, saudara pasti tahu ceritanya ya, saya nggak usah cerita lagi, saudara kita semua tahu ceritanya. Dan kemudian angin ribut datang, ya Yesus waktu tidur ya saudara ya, murid-murid udah panik karena mereka semua udah mau mati tenggelam ya. Dan kemudian mereka bangunin Yesus ya, saudara tahu ceritanya ya. Dan kemudian di Matius 8 ayat 26 ya, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, terjemahan yang sedikit lebih baik ya saudara, yang lebih pas ya saudara ya. Kita lihat ayat 26. And he said unto them, ya bahasa Inggrisnya, "Why are ye fearful?" Kenapa kamu luar biasa takut? Ya, "O ye of little faith." Kita lihat sini, ya. Di Indonesia dibilang kamu kurang percaya. Sebenarnya kurang pas. Kenapa sih kamu tuh takut banget? Kamu yang imannya kecil banget. Dengan kata lain, saudara ya. Yesus mau kasih tahu kayak gini. Saya ini udah kasih kamu tongkat. Saya udah kasih kamu kuasa untuk memerintah. Ya, untuk semua area hidup kamu. Kenapa sih kamu cuma ambil sedikit saja dari semua yang saya udah kasih ke kamu? Maka Yesus bilang sama murid-murid, "Oh ye little faith, kamu udah lihat saya melakukan mujizat-mujizat yang begitu besar, menyembuhkan orang sakit, ya segala macam, menghidupkan orang mati. Kamu sudah lihat bagaimana saya mengubah air menjadi anggur. Kamu udah lihat saya bagaimana 5 roti dan 2 ikan. Kamu udah lihat itu semua. Dan sekarang Yesus bilang, kamu tuh little faith. Artinya, kamu kok cuma ambil sedikit sih dari semua yang kamu lihat, kamu bisa dapatkan. Dari semua yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Wow. Dan kemudian saudara kita lihat sama-sama. Habis Yesus bilang gitu, Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, ini dia. Waktu mereka little faith, mereka tidak berani berbuat apa-apa waktu mereka diinjak-injak sama iblis. Waktu iblis mengirimkan berbagai masalah dalam kehidupan orang-orang, orang-orang gak berani berkata-kata apa-apa sama iblis, gak berani mengambil aktivitasnya. Tetapi saudara, ya, Tuhan bilang sama kita, kamu mau ambil sedikit atau kamu mau ambil semua? Kalau kamu mau ambil semua, nih saya contohkan sama kamu. Yesus menghardik angin dan danau itu. Yesus menghardik masalah-masalah yang terjadi dalam hidup dia. Ya, Yesus memakai mulutnya untuk berkata-kata. Dan kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Ini dia. Tuhan memberikan kepada kita semua free will. Kehendak bebas. Supaya Tuhan bisa memberkati kita. Dan sekarang dengan kehendak bebas itu saudara. Apakah kita memilih ya untuk mau ambil semuanya yang Tuhan kasih? Atau kita cuma mau ambil sedikit saja? Cukuplah Tuhan diselamatkan. Saya percaya, saudara, kalau saudara pagi ini mendengarkan firman ini, saya percaya kita semua yang di sini, kita mau ambil semua yang Tuhan sediakan buat kita. Amin, saudara. Sekarang kita lanjut.
Ya, saya mau cerita sekarang tentang Kaleb. Buat kita sama-sama belajar, saudara, pagi ini. Bilangan 13, ayat 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Saudara pasti tahu cerita ini ya. Ini cerita waktu Musa mengutus 12 pengintai. Pergi mengintai tanah Kanaan. Kemudian waktu 12 orang itu kembali, ya, yang 10 orang bilang, gak bisa, gue takut, kita kayak belalang. Ya, sementara ada 2 orang waktu itu, Yosua dan Kaleb yang berbicara lain. Ya, di sini Kaleb bilang, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, ini yang tadi saya bilang, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat pada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Waduh, ini hoax tingkat tinggi, saudara ya. Jadi hoax itu bukan kerjaan zaman sekarang, hoax itu udah dari dulu. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ini kalau ini nggak hoax, ya ini benar. Oke, ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kalau ini benar, saudara ya. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Nah, ini another hoax, saudara. Hoax lain lagi. Ya, saudara, kalau ada raksasa, kita kayak belalang ya nggak kayak raksasa lah. Paling nggak mereka bilang kayak ibu dan anak masih mungkin, ya nggak, saudara? Ini kan kebangetan ya. Benar nggak, saudara ya? Oke, dan demikian juga mereka terhadap kami. Oke, sekarang kita lihat. Orang-orang Israel yang tadi bilang, kita nggak bisa nyerang mereka. Mereka itu lebih kuat. Mereka itu sebenarnya tidak percaya. Benar nggak, saudara? Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup berdiri atas mereka. Benar kan? Nah, Alkitab bilang, orang yang tidak percaya, orang yang bimbang, ya, tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Buktinya ini kan, orang tidak percaya, orang bimbang, mereka nggak masuk. Kita lihat sama-sama. Benar kan ya? Oke, nah sekarang kita lihat yang tadi si Kaleb ngomong. Kaleb ngomong, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Kebalikan dari orang tidak percaya yang tadi nggak masuk ya. Si Kaleb bilang, kita pasti menduduki negeri itu, kita pasti mengalahkannya. Kenapa sih Kaleb bisa mengatakan perkataan iman? Itu perkataan iman nggak, saudara? Perkataan iman. Dia belajar memerintah. Ya, dia belajar memperkatakan iman. Kenapa sih Kaleb bisa memperkatakan iman seperti itu? Kita lihat ayat firman Tuhan. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Di sini rupanya kuncinya. Saya bacain ya, saudara, ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu, ini setelah kejadian itu ya, saudara ya. Jadi ini 45 tahun ke depan. Ya. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Oke,
Jadi ini tadi kita udah baca sama-sama, kita lihat bahwa ini kejadiannya 45 tahun ke depan. Kaleb cerita kenapa waktu itu si Kaleb itu bisa berkata-kata dengan iman. Dia bilang bahwa kita akan maju dan menduduki negeri itu. Ya, kuncinya di sini. Ayat 7. Terjemahan bahasa Indonesianya kurang pas. Saya kasih bahasa Inggrisnya ya, saudara ya. Ya, jadi ayat 7-nya benar. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Nah, ini yang belakangnya ini kurang pas. Di sini kan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Di bahasa Inggrisnya, ini terjemahan yang aslinya adalah I brought him word again as it was in my heart. Beda ya, saudara ya. Bukan yang sejujur-jujurnya. Dia membawakan kepada Musa kata-kata firman yang sudah ada di hatinya dia. Dia bilang, I brought Moses, ya, word, kata-kata, again as it was in my heart. Artinya, saudara, firman itu, janji itu, sudah ada di dalam hati Kaleb waktu Kaleb pergi ngintai. It was. Jadi waktu dia pergi ngintai, dia sudah punya treasure firman Tuhan, janji Tuhan yang menjadi rema, menjadi visi buat hidupnya dia, dan dia udah simpan itu sebagai harta karun di dalam hati dia. Sehingga waktu dia pergi, saudara, dia pergi bersama teman-temannya, waktu dia mengintai tanah Kanaan, dia bukan melihat dengan mata kepala dia, tetapi dia melihat dengan sebagaimana Tuhan melihat, ya, dan dia melihat itu, ya saudara ya, sebagaimana janji Tuhan, harusnya janji itu terjadi dalam hidup bangsa Israel, karena dia tahu bangsa Israel ada bangsa pilihan Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunannya tanah perjanjian, dan Tuhan memilih bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan, untuk Tuhan jadikan bangsa pilihan dan harus memiliki tanah perjanjian. Jadi Kaleb punya harta karun itu terlebih dahulu di dalam hatinya. Baru kemudian harta karun itu dia perkatakan waktu dia sama Musa dan teman-teman habis balik, habis mengintai tanah perjanjian. Wow. Saudara, jadi saudara lihat ya stepnya ya. Dia punya harta karun di dalam hatinya. Kami saudara. Dan kemudian dia perkatakan harta karun itu dengan iman. Karena harta itu menjadi harta yang hidup. Ya, di dalam hatinya dia. Dia sepakat dengan Tuhan buat tanah itu milik mereka. Amin. Nah, setelah itu saudara. Setelah itu sekarang coba kita lihat ayat berikutnya. Hasilnya apa? Yosua 14 ayat 10 berikutnya. Saya baca ya saudara. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Oke, sekarang kita mulai hasil sama-sama, saudara. Oke,
Tadi Kaleb menyimpan firman Tuhan, janji Tuhan di dalam hatinya. Kemudian janji itu menjadi treasure, menjadi harta karun yang hidup di dalam hatinya. Dan dia perkatakan waktu dia ketemu sama Musa sehabis kembali dari mengintai bersama 11 orang yang lain. Oke. Dan kemudian, saudara tahu ceritanya ya, waktu Musa dan kemudian Yosua ya berperang ya, mengambil tanah perjanjian, Kaleb ada di tengah-tengah mereka. Ya, dia tetap ada bersama-sama dengan mereka, tetap merebut tanah perjanjian, tapi dia sendiri belum dapat. Sampai kemudian dibagi-bagi dia belum dapat. Oke. Nah, kemudian lihat ayat 14 tadi. Di sini dikatakan Hebron menjadi milik pusakanya. Ya. Nah, tadi sebelumnya di firman Tuhan yang sebelumnya, coba kita lihat yang tadi. Yang di Bilangan 13 tadi. Ya, ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak. Ini bukan hoax, saudara. Ini beneran. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, Hebron itu yang namanya adalah Kiryat Arba. Di sini katakan di ayat 15 Kiryat Arba. Arba itu adalah bapaknya raksasa. Ya, jadi dikatakan Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Jadi itu suatu wilayah, kayak suatu kabupaten gitu, suatu wilayah gitu ya saudara ya. Dan wilayah itu ada bapaknya yang raksasa paling besarnya, yang namanya Arba. Oke, dan kemudian coba kita lihat di ayat berikutnya ada Yosua 15 ayat 13. Lihat, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yaitu Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak. Ya, jadi nenek moyang ya orang Enak. Itulah Hebron. Jadi Arba sama dengan Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yaitu Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Jadi ini ada bapaknya raksasa, dan bapaknya raksasa itu punya anak-anak raksasa, dan mereka semua turun-temurun tinggal di kampung raksasa yang namanya Hebron. Oke, beritanya seperti itu, saudara ya. Tetapi Kaleb yang tadinya punya firman Tuhan dalam hatinya itu, dan memperkatakan firman Tuhan itu, ya, dia mengalahkan raksasa. Padahal saudara, ini yang ditakutin dari awal. Firman Tuhan udah bilang loh, coba di Ulangan 9, saya buka itu saudara. Ulangan 9, 1-2. Ini, dari awal waktu sebelum masuk, firman Tuhan udah bilang, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi. Orang enak, udah disebut dari awal saudara. Jadi biangnya, biangnya orang Kanaan itu si raksasa ini, udah disebut dari awal. Itu loh biangnya, itu si orang enak. Raksasa yang paling kuatnya, itu si orang enak. Yang kau kenal dan tentangnya kau dengar ya, udah heboh banget satu dunia bicara mengenai kampung raksasa orang enak ini. Yang katanya begini, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Dan ternyata saudara, orang yang menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya dan memperkatakan firman Tuhan itu, ya, dia tetap kejar firman Tuhan itu, orang itulah yang akan mengalahkan raksasa. Amin saudara. Kalau itu terjadi pada Kaleb, itu harusnya juga bisa terjadi kepada kita. Kita yang menyimpan firman Tuhan sebagai harta karun di dalam hati kita. Dan kita memperkatakan firman Tuhan itu. Dan kita terus mengejar kebenaran itu seperti Kaleb. Saudara, kitalah generasi yang hidup dan memerintah dengan otoritas Allah dan mengalahkan raksasa-raksasa. Amin, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Ini janji Tuhan buat kita.
hidup dan memerintah seperti Kaleb. Kaleb mendapatkan Hebron. Ya, dia mendapatkan tanah perjanjiannya dan dia hidup dan memerintah di sana. Saudara, kita akan mengalahkan raksasa-raksasa kita dan kita hidup memerintah selama kita di atas muka bumi. Amin, saudara. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Sekarang saudara, saya tampilkan saudara gambar di peta. Saudara bisa lihat gambar di peta ini ya. Nah, ini di tengah-tengah ini saya coba lingkarin saudara. Ini petanya cukup besar ya. Nah, ini nih saudara. Saudara yang dilingkarin warna merah nih sama saya. Ya. Saudara, ini yang namanya Hebron. Kalau saudara lihat sekeliling ya, dari bawah ini ke atas, saudara sekeliling ini semua, yang warna-warni ini adalah daerah-daerah Kanaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Sekarang saudara lihat, Hebron ini letaknya di mana? Di pinggir atau di tengah? Coba, saudara, saya tunggu respon saudara. Di tengah, benar. Thank you saudara ya, di tengah. Sekarang, saudara bayangin, di tengah-tengah, kalau ya, kita di Indonesia. Oke, tengah-tengah Indonesia kira-kira di mana ya? Kira-kira anggap Surabaya, anggap ya. Surabaya, oke. Bayangin, di tengah Indonesia, ya, dari tadi di tengah-tengah Indonesia itu, dari Aceh sampai Papua, dan tengah-tengah itu misalnya di Surabaya, misalnya saudara ya. Di situ ada suatu daerah yang dikuasai sama musuh. Musuhnya raksasa, dan musuh ini adalah musuh yang paling menakutkan, yang ditakutin oleh seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan ternyata musuh yang paling menakutkan itu, ternyata itu ada di tengah-tengah Indonesia. Bayangin saudara. Mengerikan nggak? Itu jadi ancaman nggak? Setiap saat kita bisa dikuasai sama mereka, bisa dijajah sama mereka, bisa dihabisin sama mereka nggak? Bener ya? Orang di tengah-tengah nyimpan raksasa. Benar ya? Saudara, kita bayangin kan? Saudara, sekarang kebayang lihat peta ini. Kalau Kaleb nggak ambil Hebron, saudara kebayang di tengah-tengah Israel ada suatu daerah yang dihuni oleh raksasa, raksasa terkuat, yang setiap saat bisa menghabisin Israel. Oh my goodness. Dan saudara, lihat. Kalau Kaleb nggak ambil, maka area itu dikuasai musuh. Dan bukan cuma area itu, area lain pun akan dikuasai oleh musuh. Benar? Saudara, ini prinsip yang kita mau belajar sama-sama hari ini. Tadi saya udah sharing sama saudara. Tuhan bilang, oh ye little faith. Apakah engkau mau ambil sedikit saja, atau engkau mau ambil semua dari apa yang Tuhan mau kasih sama kita? Kita mau ambil semua. Amin saudara. Masalahnya gini saudara. Area yang Tuhan mau kasih ke kita, kalau kita nggak ambil alih area itu dengan iman, maka area itu dikuasai musuh. Saya ulang saudara ya. Area yang Tuhan mau kasih ke kita, kalau kita nggak ambil alih area itu dengan iman, area itu dikuasai musuh. Kalau di sini area itu adalah Hebron. Dan Kaleb mengambil area itu sehingga musuh tidak bisa menguasai dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengambil kemenangan untuk setiap area kehidupan kita. Apakah itu keluarga, hubungan suami istri, anak-anak, keuangan, kesehatan, pelayanan, apapun itu saudara. Jangan biarkan area itu diduduki oleh musuh. Tetapi kita mau ambil itu. Kita mau ambil itu. Karena Tuhan sudah kasih kepada kita otoritas untuk memerintah. Amin, saudara. Oke, saya lanjut. Dikit lagi. Oke, Kaleb mendapat janji Tuhan tadi, kita baca ayatnya. Dia dapat janji Tuhan waktu tadi dia umur 85. Ya, benar ya? Oke. Dia tadi di firman Tuhan dikatakan, coba tadi di ayat mana nih ya? Yosua 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu
dari Kades Barnea. Oke, dan kemudian Yosua 14 ayat 10, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, jadi sekarang aku sudah berumur 85 tahun. Oke, jadi Kaleb dapat janji Tuhan umur 85. Yang dia tunggu terus dari umur 40, yang dia sudah tunggu berarti ternyata selama 45 tahun. Dia menunggu dengan tetap percaya. Dan kemudian tadi kita udah baca sama-sama Yosua 14 ayat 11, tadi kita udah baca, dikatakan pada waktu ini aku masih sama kuat loh. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kakek-kakek umur 85, kekuatannya sama dengan pria umur 40. Make sense nggak? Nggak make sense. Tetapi dia mengatakan itu dan terjadi seperti itu. Buktinya dia mengalahkan raksasa di umur 85. Saudara, ini nggak mungkin. Kalau bukan Tuhan melakukan perkara yang mustahil buat dia, ya memang dia terus mencari, betul. Tapi saudara, lihat. Kalau Tuhan membiarkan kau menunggu, dan di sini Kaleb bukan nunggu diam-diam ya. Dia nunggu dengan terus mengejar, fight terus ya. Tuhan akan mengerjakan sesuatu pada tubuh. Hukum dunia tidak berlaku buat tubuh kita. Waktu kita menunggu dan Tuhan mempercayakan kita janji Tuhan. Seperti Kaleb. Amin, saudara. Amin. Oke, nah lanjut. Kadang-kadang saudara ya, ini kan Kaleb nih tadi. 45 tahun nunggu. Kadang-kadang kita udah nunggu doa. Udah confess. Ya aku tuh bilang, udah baca firman. Udah tahu firmannya, udah tahu janji Tuhannya. Tapi kok masih nggak datang-datang sih? Ada saudara yang di sini seperti ini? Atau cuma teori doang? Saya percaya ada saudara ya. Di alam hidup kita masih ada janjinya Tuhan yang belum terjadi. Atau cuma saya doang? Ya, saya percaya kita semua. Oke, saudara. Sekarang kita pindah dari Kaleb. Sekarang kita lihat Abraham. Tadi Kaleb bilang, dia punya firman Tuhan treasure di dalam hatinya. Ya. Lihat Abraham. Waktu Abraham dipanggil Tuhan, keluar dari Uz. Ya. Tuhan janji sama Abraham kan, bahwa Tuhan manggil dia ke suatu negeri, Tuhan akan kasih negeri itu, dan dia akan punya keturunan. Oke, lihat, waktu Tuhan janji sama dia itu, kita baca ya, di Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Waktu Stefanus bercerita di depan orang-orang yang membunuh dia, Stefanus bilang kayak gini, hai saudara, ini dalam kondisi dia penuh Roh Kudus ya, untuk terakhir dia mau mati. Dia bilang gini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Saudara lihat. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya. Jadi saudara, Tuhan sendiri gak nongol sama Abraham berjanji. Iya, Tuhan yang bilang, aku panggil kamu keluar, ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Tuhan sendiri yang nongol, Tuhan sendiri yang janji bahwa dia akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Mending kalau tadi Kaleb, janjinya dalam hatinya. Dia simpan gitu ya, perkataan Musa. Ini Tuhan sendiri yang turun. Walah. Sudah gitu, janjinya gak kudung datang. Dia tunggu-tunggu gak datang-datang. Benar ya saudara ya? Sampai Tuhan ganti nama, suruh ucapin lagi, aku bapak bangsa-bangsa. 10 tahun nunggu, setiap hari ngomong, masih juga nggak datang-datang. Dan saudara, kalau kita baca Alkitab ya, saudara lihat, Abraham itu kan dia pakai tenda. Dia tinggal di negeri orang Filistin, ya, di negeri orang Mesir, ya kan? Nah, di negeri dia tinggal, itu kan negeri orang fasik, tidak percaya sama Tuhan. Nah, tiap hari ketemu. Halo, Bapak bangsa-bangsa. Halo, Ibu banyak anak.
saya hamil lagi loh, ya. Mami-mami Filistin kan subur-subur ya. Orang zaman dulu sudah tahu aja. Tiap tahun punya anak. Dan kemudian mami bilang, saya hamil lagi loh. Dan kemudian, ntar lagi, cewek satu lagi, saya hamil lagi loh. Mami banyak anak. Saya hamil lagi loh. Papi bangsa-bangsa. Tuhan kamu di mana? Orang bisa bilang kayak gitu gak sama dia, saudara, tiap hari? Iya, orang-orang Mesir itu sangat diberkati. Mereka beranak pinak sangat banyak, saudara. Ini benar kan, saudara ya? Abraham juga sama, saudara. Dia nunggu mengalami penganiayaan. Ya, mengalami bagaimana imannya ditekan sampai habis. Dan janjinya nggak datang-datang. Kalau tadi Kaleb 45 tahun, ya, Abraham waktu dapat janji umur 75. Dan kemudian saudara baru dapat anak umur berapa? Umur 100. Nah, kita lihat detik-detik terakhir ya. Detik terakhir sebelum Abraham dapat anak. Lihat ini Kejadian 20. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar ya sebagai orang asing. Gerar ini negeri orang Filistin. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Saudara semua tahu ceritanya ya. Kemudian Tuhan malah menghukum si Abimelek. Benar, dan kemudian si Abimelek ketakutan ya. Kemudian Abimelek padahal dia udah kasih sama Abraham segala mas kawin gitu ya. Seperti itu yang meminang Sarah, dia kembaliin semua Sarah beserta segala emas kawin, saudara ya, beserta segala persembahan dia kasih buat Abraham. Nah, kita lihat sekarang ayat 17, saudara. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Nah, kemudian nih, saudara ya. Dan Allah menyembuhkan. Ini dia dapat tulah, saudara. Gara-gara mau ambil Sarah sebagai istrinya. Si Abimelek ya. Ini raja loh padahal ya. Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya. Dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek. Karena Sarah, istri Abraham itu. Jadi saudara, lihat. Gara-gara mau ambil Sarah, tulah turun. Tulahnya adalah Tuhan tutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek. Ya. Oke, dan kemudian Tuhan kasih Abraham untuk berdoa. Ayat 17, Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek. Kalau bukan Abraham yang berdoa, nggak sembuh. Sehingga akhirnya istrinya sama budak-budaknya perempuan, akhirnya kandungannya terbuka. Sekarang, saudara, saya tanya. Abraham sendiri, istrinya, kandungannya terbuka apa ketutup? Ketutup. Benar ya? Tetapi Tuhan suruh dia berdoa untuk membuka kandungan orang yang juga tertutup. Kira-kira saudara, Abraham sudah doa nggak buat istrinya puluhan tahun supaya kandungannya terbuka? Iya. Nggak terjadi apa-apa kan? Oke. Tapi sekarang Tuhan suruh dia berdoa untuk kandungan orang yang tertutup. Dia akan bilang begini sama Tuhan. Kalau bisa ya, dia akan ngomong gini. Tuhan, saya udah doa loh buat istri saya. Kandungannya tertutup. Sudah 25 tahun Tuhan saya doa. Sejak Tuhan suruh saya keluar. Sebelumnya juga nggak tahu udah berapa lama lagi. Nggak kebuka-buka. Lah, sekarang Tuhan suruh saya berdoa buat orang ini terbuka kandungannya. Istri saya sendiri aja nggak kebuka. Tuhan gimana ya? Kira-kira bisa gitu kan? Bener nggak? Abraham bisa mikir kayak gitu nggak, saudara? Kalau saudara bayangin Abraham waktu zaman itu. Bener ya? Tapi Abraham, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia lakukan, saudara. Dia berdoa, dia menyembuhkan Abimelek dan istrinya, sehingga kandungannya terbuka. Oke, saudara. Dan kita lihat Alkitab. Endingnya, ayat 18. Ini, kemudian kita langsung masuk, kalau saudara baca Alkitab, langsung masuk ke Kejadian 21. Sehabis kejadian ini, apa yang terjadi? Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya.
Wow, saudara, kita belajar apa dari ini? Saudara, waktu kita menunggu janji Tuhan, dan janji Tuhan itu tidak terjadi buat hidup kita. Tadi saya udah cerita sama saudara, Kaleb, dia mau janjinya mendapatkan tanah. Tapi dia sendiri belum dapat kan? Dia berperang bersama Musa. Dia berperang bersama Yosua. Untuk teman-teman dan saudaranya dapat tanah. Dan kemudian Tuhan kasih tanah dia sendiri. Oke, Abraham sekarang Tuhan suruh berdoa untuk orang yang tertutup kandungannya. Dan kemudian Tuhan membuka kandungan Sarah. Saudara, kita mau belajar prinsip firman Tuhan. Kalau kita beriman untuk sesuatu hal, saudara lakukan sebaliknya. Kalau kau beriman untuk tanah perjanjianmu seperti Kaleb, kau berdoa, bantu orang lain dapatkan tanah dia. Kalau engkau beriman untuk punya anak seperti Abraham, berdoa untuk orang lain yang tidak punya anak, yang tertutup kandungannya, dan kau akan melihat Tuhan bekerja. Kalau engkau beriman untuk kesehatanmu, bahwa Tuhan menyembuhkan sakitmu, berdoa untuk orang-orang lain yang sakit. Kalau engkau beriman, Tuhan, saya nggak punya rumah, saya kepingin punya rumah, Tuhan. Lakukan bagian, menabur untuk rumah orang, menabur untuk rumah Tuhan dengan iman. Kalau engkau beriman, anggota keluargamu diselamatkan. Kau pergi menginjil, jilin sebanyak mungkin orang, Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan untuk keluarga. Amin, saudara. Kita mau melangkah dengan iman, ya. Dan kemudian kita akan lihat, saudara, kita lihat sama-sama. Kenapa sih Kaleb begitu lama, 45 tahun? Kenapa sih Abraham begitu lama, 25 tahun? Karena jawabannya adalah, saudara, karena mereka semua spesial buat Tuhan. Sama, saudara. Kalau kita punya janji Tuhan yang belum terjadi buat hidup kita. Dan kita tanya sama Tuhan, Tuhan, saya udah pegang janji Tuhan lama. Kenapa belum terjadi? Dan Tuhan akan bilang, karena engkau spesial buat aku. Kaleb spesial buat Tuhan. Karena itu Tuhan memilih Kaleb untuk mengalahkan raksasa, bukan orang lain. Abraham spesial buat Tuhan. Karena itu Tuhan mengerjakan perkara yang mustahil itu buat Abraham. Sehingga kita semua belajar dari hidup Abraham. Abraham punya keturunan sekarang sebanyak bintang di langit. Jauh lebih banyak daripada tadi ibu-ibu Filistin yang ketawain dia yang tiap tahun hamil itu. Amin, saudara. Karena kita ini spesial buat Tuhan. Dan most of all, saudara, Tuhan mau setiap dari kita mengalami janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Itu yang saya mau sharing sama saudara hari ini, saudara. Ya, kita sama-sama belajar bagaimana kita hidup dan berkuasa, memerintah dengan otoritas kerajaan Allah. Karena kita sudah sempurna. Dan kita sudah mengenakan mahkota Tuhan. Amin, saudara. Kita mau sama-sama punya big faith. Kita nggak mau punya little faith. Karena kita mau ambil semua yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Amin, saudara. Ya, dan seperti Kaleb, dia punya treasure dalam hidupnya dia. Dia perkatakan treasure itu. Dan dia fight, dia kejar terus. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Dan kemudian dia dapatkan, dia mengalahkan raksasa. Saudara, kita semua sama. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memerintah dan mengalahkan raksasa-raksasa di atas muka bumi ini. Karena kita spesial. Dan Tuhan mau kita mengalami dia. Amin, saudara. Sekian firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita sama-sama belajar sesuatu. Dan saya berdoa firman ini tertabur dan bertumbuh subur
di dalam setiap hati yang mendengarnya pada hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan ambil perjamuan kudus. Mari angkat roti ini. Bapak akan ucap syukur untuk roti ini. Roti ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kami. Dan ucap syukur bahwa Kau mati di kayu salib buat kami. Supaya kami hidup, supaya kami memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapak, akan ucap syukur untuk tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Bapak akan ucap syukur untuk cawan ini. Cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan buat kami. Terima kasih Bapak untuk pengampunan dosa. Terima kasih bahwa Engkau telah menyucikan hati nurani kami. Bahwa tidak ada penuduhan di dalam hidup kami. Bahwa Engkau ada Allah yang mengampuni, Allah yang memberikan rahmat. Dan oleh kasih karunia anugerah Tuhan kami hidup. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk hidup terus di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami kapanpun bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, memberi pertolongan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk kuasa penembusan darah Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum Bapak Ibu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk tubuh Kristus dan darah Yesus yang kami ambil, yang menjadi kehidupan buat hidup kami dan tubuh kami, dan mengingat akan kematian Kau dan kebangkitan Kau. Dan kami ucap syukur Bapa untuk perjamuan kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya yang diberkati Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan tutup kebaktian kita hari ini. Sebagai hamba Allah, aku memberkati jemaat. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan dengan selamat. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati usahamu, pekerjaan tanganmu, apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan selalu berhasil. Kiranya Tuhan memberkati keuanganmu. Keuanganmu akan terus naik, tidak pernah turun. Kiranya Tuhan memberkati kesehatanmu. Engkau akan sehat-sehat saja. Tuhan akan memberikan engkau usia panjang. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pak.